Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Adapun sifat yang keenam yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al-wahdaniyah, artinya Maha Esa. Al-wahdaniyah artinya Maha Esa Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, sifatnya, asma'nya dan af'alnya, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala berbilang zatnya, berbilang sifatnya ataupun af'alnya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Artinya, katakan olehmu Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Maha Esa, dan patut bagi mukmin mengiktikadkan, meyakini dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan bahwa ia senantiasa melihat perbuatan Allah taala pada tiap-tiap suatu perkara, kejadian dan keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sampailah kita ke sifat al-wahdaniyah, dan sifat al-wahdaniyah ini adalah sifat yang terakhir pada sifat salbiyah. Dulu pernah kami singgung bahwa wujud disebut sifat nafsiyah. Kedua, ada yang dalam sifat 20 itu disebut dengan sifat salbiyah, yaitu sifat kidam, baqo, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi dan wahdaniyah. Jadi 5 sifat ini disebut dengan sifat salbiyah. Dan mungkin kami jelaskan nanti maksud sifat salbiyah itu di akhir video. Dan sekarang kita menjelaskan sifat al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah ini artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Kenapa dalam penyebutan bahasa Indonesia al-wahdaniyah diartikan dengan esa bukan satu? Karena satu itu masih didahului dengan angka 0, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang kita kemarin sebutkan dengan sifat kidamnya tidak didahului sesuatu, maka tidak digunakan dalam penyebutan pensifatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu, tapi dengan sebutan esa, karena angka 1 itu masih ada awal dan masih ada sambungannya. Angka 1 itu didahului dengan 0, dan angka 1 itu masih ada sambungan angka 2, 3 dan seterusnya. Maka kalimat al-wahdaniyah digunakan dalam lapas bahasa Indonesia itu dengan arti esa. Maksud esa ini adalah Allah tidak berbilang, tidak ada 2, 3, 4 pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya, bahkan asma'nya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari berbilang zatnya. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, tidak 2, tidak 3 dan tidak 4. Dan juga sifatnya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita bahas ini di sifat 20 itu esa, artinya tidak berbilang. Dengan artian bahwa Allah itu kudrohnya 1, bukan 2 kudrohnya. Ilmu Allah itu Subhanahu wa ta'ala esa, tidak berbilang-bilang ilmunya. Dan juga sifat kehendaknya 1, tidak 2 kehendak dalam satu zatnya, itu maksud esa tersebut. Juga perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa, artinya tidak berbilang-bilang atau ada yang menyerupai zatnya. Kemudian penjelasan untuk memahamkan ini dalam kitab-kitab kuning ilmu-ilmu tauhid disinggung dengan istilah pelajaran kam muttasil dan kam mumpasil. Kam muttasil ini dalam ilmu tauhid adalah istilah perserupaan secara nafsiyah, artinya ada bilangan-bilangan dalam satu wujud atau satu zat. Sedangkan kam mumpasil ini adalah perserupaan bilangan dalam perceraian, artinya ada perserupaan di lain zat atau 2 zat yang berbeda. Dan ini sifat wahdaniyah menafikan 2 kam tersebut. Jadi untuk memahamkan sifat wahdaniyah ini ada salah satu kuncinya, yaitu memahami kam muttasil dan kam mumpasil. Karena sifat wahdaniyah menafikan 5 kam dalam ilmu tauhid, yaitu kam muttasil pada zat dan kam mumpasil pada zat. Kemudian kam muttasil pada sifat dan kam mumpasil pada sifat. Dan
dan kam muttasil pada af'al, dan kam mumpasil pada af'al. Sebagian ulama mengatakan hanya 5 kam, dan sebagian ulama lagi mengatakan ada 6 kam, dan itu sama-sama benar. Kemudian kami teruskan dengan sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Maha Esa, tidak ada dua zat Allah. Dengan sifat wahdaniyah kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala esa sifatnya. Dengan sifat wahdaniyah kita memahami dan mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala esa af'alnya. Dan maksud